di dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah," yang artinya dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, ini ketika seseorang merasa dan menyaksikan, ya, dengan mata hati dan basirahnya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah kita bacakan, maka akan hadir cinta, ya, akan hadir cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Kita sadari di dalam kehidupan kita bahwa setiap nikmat yang diberikan kepada kita itu adalah dari Allah taala, maka akan menghadirkan rasa cinta kepadanya. Tapi jika kita tidak merasa nikmat yang telah kita dapati, ya, bahwa itu dari Allah taala, bisa-bisa kita tidak cinta kepada Allah, ya. Kalau seperti orang-orang terdahulu yang diberikan nikmat yang kemudian celaka, ya, di antara sebabnya apa? Mereka mengakui nikmat yang diberikan itu karena usaha mereka sendiri saja, ya. Seperti siapa misalnya dulu kisah yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah taala, Qarun, ya. Jadi dia mengakui bahwa apa yang dia dapati itu adalah karena usahanya, ya. Maka itu tidak melahirkan apa? Tidak melahirkan cintanya kepada Allah. Justru dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Maka di dalam surat An-Nahl ayat 53 ini Allah memastikan di situ, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, penulis kitab ini melanjutkan, dialah yang telah menciptakan, artinya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari ketiadaan, sebagaimana dialah yang mengatur segala urusan manusia serta menetapkan syariat yang membawa kemaslahatan bagi agama dan dunia mereka. Ketika seorang mukmin menyaksikan itu semua, niscaya hatinya akan dipenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tiada batasnya, cinta yang membawa pemiliknya mentaati Allah dengan ketaatan yang mutlak. Pemilik cinta itu akan selalu berusaha untuk meraih keridhaannya dengan melakukan segala yang Allah ridhoi dan meninggalkan segala perkara yang Allah benci. Maka sudah seharusnya cinta ini mengalahkan seluruh cinta yang lain, Pak, ya, dan menjadi asal dari semua cinta, sehingga seluruh cinta kepada selain Allah merupakan cabang-cabang darinya, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, disebutkan oleh Allah taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangatlah besar cintanya kepada Allah. Jadi semua cinta yang lain harus berangkat dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di paragraf yang terakhir di halaman 24 ini, ya, disebutkan di sini adalah terkait dengan cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana di sini tertulis, sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk yang paling banyak kebaikan. Beliau datang untuk menyampaikan syariat dan agama Allah taala serta mengajak dan menunjuki kepada jalan yang lurus, yakni jalan menuju surga dan kepada seluruh kebaikan. Di samping itu, beliau memperingatkan manusia dari jalan yang buruk, ya, yakni neraka. Beliau telah mengarahkan segala daya dan upaya untuk itu, dan upaya beliau tidak kurang dalam menyampaikan kebenaran. Setiap muslim di alam ini merupakan hasil dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada lainnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, man kana Allah, ya, Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, kesimpulan yang kita bacakan ini, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak kebaikannya kepada kita. Kita hari ini mengenal Islam itu berkat jasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita hari ini mengenal kebenaran, yaitu berkat jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sudah sepantasnya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang jika dimiliki oleh seseorang, 3 perkara yang jika dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan merasakan apa, Pak? Dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ya, apa yang pertama? Yang pertama disebutkan di sini adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Ya. Jadi memang ada 3, ya. Tapi di sini disebutkan 1 saja. Kenapa? Ya karena terkait dengan tema. Karena temanya adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Nanti ada yang lain, ya. Ada yang lain disebutkan di hadis ini, apa misalnya? Dia membenci kembali kepada kemaksiatan, ya, seperti apa? Dia benci dilempar ke dalam neraka, ya. Dan juga di antaranya di sini di hadis ini juga disebutkan apa? Orang yang mencintai seseorang karena Allah. Tapi yang pertama adalah, ya, orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya, maka dia akan merasakan apa, Pak? Dia akan merasakan manisnya iman. Nah, hendaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi makhluk yang paling dicintai oleh seorang muslim, ya, sebagaimana sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan juga daripada manusia seluruhnya. Ya, jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu, ya, bukan anjuran saja sebenarnya, tapi apa? Terkait dengan iman. Makanya kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Ya, kalau secara zahir tidak beriman, ya, tidak beriman. Tapi dijelaskan oleh para ulama, bukan maksudnya tidak ada iman sama sekali. Tapi apa maksudnya? Tidak sempurna. Jadi orang yang tidak atau belum mencintai Rasulullah Muhammad SAW lebih dari cinta kepada kedua orang tuanya, lebih dari cinta kepada anaknya, lebih dari cinta kepada manusia-manusia semuanya, belum sempurna imannya. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang memiliki adab, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta yang kepada yang lainnya, ya. Maka jika seorang mukmin menyaksikan itu semua, mengimaninya dan mengakuinya dalam hati, niscaya hatinya akan dipenuhi rasa cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada Rasulnya, cinta yang tidak tertandingi dan tersaingi oleh cinta yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah katakan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Ta'ala, lebih dari cinta kepada kedua orang tuanya, lebih dari cinta kepada anak-anaknya, dan lebih, ya, dari cinta kepada manusia semuanya. Jadi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Maka itu Bapak Ibu dirahmati Allah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada istri dan anaknya, bahkan melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Ya, sampai-sampai seluruh cinta kepada yang lain merupakan cabang dari cinta kepada Allah, ya. Kan ada kisah apa, ya, ketika ditanya kepada Umar bin Khattab, gitu, ya. Umar bin Khattab mengatakan, ya, dia mencintai Rasulullah, ya, dari yang lainnya lebih cinta kepada Rasulullah kecuali, ya, kepada dirinya sendiri, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ mengisyaratkan dia belum sempurna imannya. Sampai apa? Sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cinta daripada dirinya. Makanya di sini disebutkan, kan, bahkan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Jadi diri kita, ya, kalah, ya, dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau orang yang cinta kepada
Rasul lebih dari cinta kepada dirinya, maka dia tentu akan korbankan dirinya untuk apa, Pak? Ya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, makanya ketika dulu para sahabat membela Rasul itu kan luar biasa kan? Di perang Uhud misalnya, mereka sampai mengelilingi Rasulullah SAW di saat anak-anak panah itu menuju ke tubuh Rasulullah. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Ya karena cintanya kepada Rasulullah lebih cinta daripada dirinya, ya, khusus kepada Allah dan Rasulnya. Tidaklah ia mencintai, ya, kecuali karena apa? Karena Allah, billah. Tidaklah ia mencintai kecuali untuk Allah atau lillah. Tidaklah ia mencintai, ya, kecuali di jalan Allah atau fillah. Cinta inilah yang menjadikan ia mencintai orang-orang soleh, karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. Selain itu, menjadikan ia cinta kepada amal-amal soleh karena hal itu merupakan suatu yang dicintai oleh Allah. Dapat menolongnya untuk mencintainya. Masya Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Orang-orang yang suka, yang cinta sama orang soleh, kenapa? Ya, kalau Bapak Ibu di sini cinta, suka sama orang soleh, kenapa? Karena orang soleh itu dicintai Allah. Karena dia dicintai Allah, kita kemudian mencintainya. Kita suka dengan amal soleh. Kenapa kita suka dengan amal soleh? Karena amal soleh dicintai oleh Allah. Ya, begitu juga tentunya, ya, selain cinta, lawan kata dari cinta apa? Benci. Ya, kita benci kepada sesuatu, ya harus karena Allah. Ya, billah, dan juga, ya, untuk Allah, lillah, dan juga fillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jemaah sekalian, cinta kepada Allah taala merupakan tanggung jawab setiap hamba yang mempengaruhi seluruh cintanya serta menjadi sumber semua ucapan dan perbuatannya. Sudah selayaknya bagi seorang hamba mengetahui bahwasanya ia tidak akan dapat mencintai Allah kecuali jika didahului oleh cinta Allah kepadanya. Masya Allah, Pak. Ya, ini kalau kita renungkan menarik ini. Ya, jadi seorang hamba dianjurkan apa? Mengetahui bahwa ia tidak akan dapat mencintai Allah. Seorang hamba harus meyakini dia tidak bisa mencintai Allah kecuali apa? Jika didahului oleh cinta Allah kepada dirinya. Jadi kalau ada diri kita yang cinta kepada Allah, bersyukur kepada Allah, Pak. Ya. Karena apa? Karena cinta itu, ya, tidak akan mungkin muncul kecuali apa? Allah mencintai kita. Ya. Jadi kita harus mengetahui, hamba Allah harus meyakini bahwasanya ia tidak akan dapat mencintai Allah kecuali jika didahului oleh cinta Allah kepada dirinya. Kita hari ini cinta kan sama Allah, Pak? Cinta kita sama Allah hari ini, ketahuilah itu sudah didahului oleh cinta Allah kepada kita. Jadi siapa duluan yang mencintai? Kita atau Allah? Allah duluan yang cinta sama kita. Jadi ketika Allah cinta sama kita, maka akan membuat apa? Kita cinta sama Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya apa, Pak? Mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang hari ini nggak cinta sama Allah, nggak cinta sama Rasulnya, berarti apa? Berarti apa, Pak? Berarti Allah tidak cinta sama orang tersebut. Karena pertama itu dimulai oleh cintanya Allah. Karena sesungguhnya jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, niscaya dia akan memberikan taufik kepadanya untuk mencintainya dan membantu hamba tersebut untuk mendapatkannya. Jika seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cinta ini, maka akan bertambahlah cinta Allah kepadanya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada di dalam surat Al-Maidah disebutkan di sini ayat 54 itu kan. Ya, Allah di situ berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Jadi diletakkan kalimat cinta yang pertama, ya, yuhibbuhum, artinya apa? Allah akan mendatangkan, ya, orang-orang yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Nah, ini kalau kita lihat terkait dengan generasi unggul, ya. Ya, karena ayat
54 dalam surat Al-Maidah ini adalah cerita tentang generasi-generasi yang digantikan ya dari generasi sebelumnya. Karena ayatnya di situ kan man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin gitu kan. Jadi orang-orang yang apa namanya ingkar, murtad gitu, kembali ke belakang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum, kata Allah. Ya, nanti kalau mau lihat surat Al-Maidah ayat 54 itu kan, akan mendatangkan suatu kaum yang kaum itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Yang pertama, yuhibbuhum ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka itu dicintai oleh Allah. Dan kemudian apa? Mereka mencintai Allah taala. Jadi karena disebutkan di ayat ini yang pertama itu adalah cinta Allah kepada mereka, baru kemudian mereka mencintai Allah, maka oleh penulis kitab ini mengatakan apa? Mengatakan cinta Allah itu yang pertama, baru kemudian cinta hambanya. Jadi ketika seseorang mencintai Allah, itu dimulai dari cinta Allah kepada orang tersebut. Maka kalau hari ini kita mencintai Allah, bersyukurlah Pak, bersyukur. Kenapa? Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala mencintai kita. Karena ya di sini disebutkan yang pertama adalah cinta Allah kepada mereka, baru kemudian mereka mencintai Allah. Jadi dijelaskan di sini Allah Ta'ala mendahulukan penyebutan cintanya kepada mereka sebelum cinta mereka kepada Allah. Ya, meskipun huruf waw tidak selalu memberikan arti tertib, ya. Karena kan di sini ada huruf waw kan, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Waw di sini ya ditafsirkan oleh pengarang kitab ini, waw ini berarti tartib. Berarti artinya apa? Berarti cinta Allah dulu baru cinta manusia. Tapi tidak selamanya, memang tidak selamanya di dalam kaidah tafsir itu waw itu berarti tertartib, urutan ya. Tetapi di sini kata beliau ya, urutan yang disebutkan di dalam ayat ini mengisyaratkan ya seperti apa yang kita jelaskan tadi. Wallahu alam, kata beliau. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah jika hari ini ada rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, ketika kita bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan apa Pak? Akan tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak ada rasa cinta kepada ayat-ayat Allah, kita marah, kita benci ya, kepada Rasulullah ya, dengan sunnah-sunnahnya kita tidak setuju ya, kita tidak cinta dengan sunnah-sunnahnya, ketahuilah berarti apa? Allah belum cinta kepada kita, dan na'udzubillah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mintalah cinta Allah kepada kita. Seperti mungkin kalau kita sering minta cinta dari manusia Pak ya, minta cinta dulu dari istri Pak ya, ya minta cinta dari manusia di sekitar kita. Harusnya begitulah kita minta cinta kepada Allah. Karena ketika Allah mencintai kita, maka akan tumbuh rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana tidak cinta kepada Allah ya? Bagaimana tidak cinta kepada Allah Ta'ala dalam hati seorang mukmin ya, hingga dapat mengalahkan cinta kepada selainnya? Bagaimana tidak ya? Allah adalah zat yang paling banyak berbuat kebaikan dan memberi nikmat kepada manusia, paling pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan mereka, paling santun terhadap kejahilan mereka, dan Dia telah memuliakan manusia atas semua makhluk. Dialah yang menciptakan mereka dari ketiadaan dan melimpahkan kepada mereka berbagai macam kenikmatan. Bukankah semua itu akan menumbuhkan rasa cinta yang sempurna, yang khusus kepada Allah Ta'ala dari hati seorang mukmin ya. Jadi kalau ada orang mukmin nggak cinta kepada Allah, kebangetan Pak ya. Allah yang memberikan kebaikan, memberikan nikmat ya, pemaaf ya dari segala kesalahan kita, paling santun dari kejahilian kita, yang memuliakan manusia dan semua makhluk, menciptakan mereka dari ketiadaan, kita semua dulu tiada menjadi ada, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak melahirkan cinta kepada Allah Ta'ala, kebangetan bayang. Begitu juga bagaimana tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cintanya kepada semua makhluk.
Sedangkan seorang muslim mengetahui keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta Allah taala kepada beliau dan kebaikan beliau kepada makhluk hingga menjadikan nabi yang paling ia cintai, ya. Bagaimana mungkin kita tidak cinta kepada nabi? Manusia yang paling dicintai oleh Allah taala siapa, Pak? Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Betapa banyak kebaikan, bahkan kita hari ini mendapatkan petunjuk mengetahui Islam itu juga tidak terlepas dari jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya setiap penceramah biasanya ya mengatakan apa, Pak? Ya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya. Berselawat kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam, ya, yang ilmu pengetahuan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, gitu kan? Dari yang tidak benar menjadi benar. Biasanya seorang penceramah pasti memulai itu kan? Kenapa? Karena mengingat jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dengan itu diharapkan menumbuhkan rasa cinta orang yang mendengar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah dibacakan seperti itu, sudah disebutkan jasa-jasanya, enggak cinta juga, berarti jangan-jangan apa, Pak? Allah tidak cinta kepada hamba tersebut. Maka usahakan ya, tanamkan, munculkan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sehingga membuahkan cinta Allah kepada kita. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti biasa ya dibacakan hikmah atau buah dari mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selain keduanya. Maka yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan melahirkan yang pertama seorang mukmin, ya, hanya akan mencintai orang-orang soleh karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan lahir di dalam dirinya kecintaan terhadap orang-orang mukmin, ya. Yang kedua adalah ya akan mencintai amal soleh berupa amal kebaikan, kebajikan dan ketaatan, sebab semua itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menolongnya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian akan membenci segala apa yang dibenci oleh Allah, yakni orang-orang kafir, orang munafik, para pelaku maksiat, ya, dan amal-amal keburukan, sebab Allah membenci semua itu dan membenci penganutnya. Sesungguhnya seseorang yang mencintai sesuatu tentu hasratnya akan mengikuti keridhaan yang dicintainya. Jadi Masya Allah, Pak, ya, kalau cinta kita kepada Allah berarti apa, Pak? Akan membuat cinta kita kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kalau cinta kita kepada Rasul akan membuat kita cinta kepada yang dicintai oleh Rasul, dan juga yang dibenci ya oleh Rasul kita akan benci, ya. Orang-orang kafir dibenci nggak oleh Allah? Orang-orang yang melakukan kemaksiatan dibenci nggak oleh Allah? Orang-orang munafik dibenci nggak oleh Allah? Maka kalau kita tidak membencinya, belumlah kita mencintai Rasulnya, belumlah kita mencintai Allah. Jadi jangan katakan ya aku tak benci sama orang munafik. Kenapa? Karena mereka kan manusia juga. Aku tak benci sama orang kafir. Kenapa? Karena mereka kan cucu anak Adam juga, gitu kan? Cucu Adam juga. Dan aku tidak benci dengan amal keburukan. Karena kenapa? Toh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketahuilah Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah membenci kekafiran, Allah membenci kemunafikan, Allah membenci pelaku maksiat dan amal-amal keburukan. Maka wajib bagi kita, kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, untuk bersikap yang sama seperti Allah Ta'ala, yaitu membenci kekafiran itu, membenci, ya. Apalagi seperti sekarang banyak orang kafir bersatu nyerang kaum muslimin. Malah apa? Malah ikut mendukung orang-orang kafir. Nah, berarti apa? Bisa jadi dia nggak cinta sama Allah dan Rasulnya, ya. Hati-hati, Pak. Nah, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selainnya, dia akan bersegera melakukan apa, Pak? Melakukan segala kewajiban, karena itu merupakan perintah Allah. Tidak bermalas-malesan mengerjakannya, kemudian menambahnya dengan memperbanyak amaliyah nafilah atau amaliyah sunnah.
karena semua itu akan menolongnya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Masya Allah, Pak. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi kita sudah paham, Pak, ya. Ya, hadis qudsi itu perkataan Rasul, ya, tetapi apa? Itu pada dasarnya adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perkataan Allah kan ada Al-Qur'an, ya. Yang kedua adalah apa? Hadis qudsi. Makanya di hadis qudsi itu Rasulullah biasanya menyebutkan apa? Qala Allah, perkataannya Allah. Jadi di sini kata Allah Ta'ala apa? Siapa yang memerangi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada perkara-perkara yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi di sini menunjukkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, apakah yang wajib atau yang sunnah? Yang paling dicintai oleh Allah, yang kita sudah pelajari selama ini, yang mana, Pak? Kalau ada solat 5 waktu yang diwajibkan, kemudian ada solat sunnah, misalnya solat sunnah tarawih, ada solat sunnah ya rawatib dan lain-lain, yang mana yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala? Yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang wajib. Ini dalilnya. Dalilnya apa? Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang telah aku wajibkan atasnya. Maka jangan sampai tidak salat wajib tapi ribut masalah salat sunnah, gitu ya. Seperti biasanya di kampung-kampung, gitu ya, pas bulan Ramadan. Perang gara-gara apa? Berbeda jumlah rakaat salat tarawih, gitu. Ini di kampung biasanya. Kalau di sini enggak, ya. Ribut beda jumlah rakaat salat tarawih, tapi kemudian apa? Salat isyanya sebelum Ramadan enggak pernah, gitu. Nah, ini salah apa, Pak? Salah prioritas. Padahal justru yang paling dicintai oleh Allah itu salat wajib. Cuma salat sunnah itu, Pak, apa kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala di sini, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, ya. Nah, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, hambaku terus-terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan nawafil, amal sunnah, hingga aku mencintainya, ya. Jadi ketika kita mengerjakan amal-amal sunnah akan membuat cinta, gitu. Akan membuat cinta. Jadi kalau tadi kan amalan wajib, ya amalannya yang disukai, ya. Tapi ketika kita kemudian melakukan yang sunnah akan membuat kemudian cinta Allah kepada kita, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah sering apa, Pak? Sering melakukan amalan sunnah. Setelah wajib jangan katakan kan yang paling disukai Allah yang wajib. Nah, tetap kerjakan yang sunnah. Kenapa? Karena yang sunnah itu akan membuahkan cinta Allah kepada kita. Semakin banyak berarti semakin cinta Allah kepada kita. Nah, ketika semakin cinta Allah kepada kita, bisa jadi akan melahirkan cinta kepada Allah di dalam diri kita. Jadi perbanyak amal sunnah. Setelah sholat subuh, ya, ada sholat sunnahnya enggak ada setelah sholat subuh. Adanya sebelum subuh, ya. Setelah zuhur, sebelum zuhur, ya. Setelah asar ada enggak ada. Setelah maghrib ada. Setelah isya ada. Pastikan minimal, ya, salat sunnah rawatib. Karena apa? Akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ketika Allah mencintai kita, ya, fa idza ahbabtuhu, kata Allah Ta'ala, ketika aku mencintainya, niscaya, ya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia bertindak, dan kakinya yang dengannya ia melangkah. Masya Allah, Pak, ya. Kalau Allah sudah cinta kepada
kepada kita. Artinya apa Pak? Nanti dijelaskan memang ya. Maksud dari dengannya kita akan melihat, dengannya kita akan mendengar, dengannya kita akan berjalan. Maksudnya apa? Ya di antara maksudnya kita akan dibimbing oleh Allah. Jadi kalau mata kita sudah dibimbing oleh Allah, nggak betah lagi lihat apa Pak? Nah, lihat yang dibenci olehnya. Kalau langkah kita sudah dibimbing oleh Allah, kayaknya nggak mungkin ke tempat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalau tangan kita sudah dibimbing oleh Allah, kayaknya nggak mungkin tanda tangan apa Pak? Tanda tangan apa Pak? Tanda tangan yang palsu gitu ya? Ya, kan bisa kan? Tanda tangan palsu bisa Pak ya? Ya. Artinya apa? Kalau ada orang yang hari ini mudah melangkah kepada yang tidak benar, mudah melihat yang ada unsur maksiatnya, mudah mendengar yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, bisa jadi apa? Allah belum membimbingnya. Dan artinya apa? Allah belum cinta kepadanya. Maka agar kita dicintai oleh Allah dengan cara apa Pak tadi? Menumbuhkan cinta dengan memperbanyak an-nawafil namanya. Apa an-nawafil? Amal-amalan sunnah. Pastikan ya. Jangan mengaku pencinta sunnah tapi tak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini diantaranya mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan ini ya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ya. Baru sampai di poin ya yang keempat, yaitu orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, mereka akan bersegera melaksanakan kewajiban ya, karena itu merupakan perintah Allah, tidak bermalas-malasan mengerjakannya ya. Kemudian apa? Menambahnya dengan memperbanyak amalan sunnah. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya ya, bersegera ketika azan tiba, bersegera untuk sholat. Ketika ada kesempatan sedekah, segera untuk sedekah. Intinya apa? Semua amalan baik itu yang wajib maupun yang disunnahkan ya di dalam syariat kita, segera kita lakukan, sehingga apa? Melahirkan cinta Allah kepada kita. Dan ketika cinta Allah lahir di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan juga menambah cintanya kepada kita. Ya, ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah, maka cinta Allah akan terus bertambah. Yang ketika Allah mencintai kita, apa ganjarannya, apa keuntungan bagi kita tadi Pak? Mata kita akan dibimbing oleh Allah. Ya, seperti apa? Ya, disebutkan oleh Allah di sini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Akulah ya pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Akulah apa? Matanya yang dia melihat dengannya. Akulah tangannya yang dia memegang dengannya. Akulah yang menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya apa? Bukan Allah ikut di situ, bukan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dia. Jangan salah juga mengartikan hadis ini Pak, karena ada sebagian orang mengartikan hadis ini berarti apa? Wujud Allah ada bersama manusia. Nah, ini salah ya. Jadi harus berhati-hati, karena ada orang-orang yang meyakini akidah wahdatul wujud itu kan, meyakini apa? Wujud Allah bersama manusia. Ini diantara dalil yang digunakan oleh mereka. Ternyata maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah Allah membimbing gitu, membimbing. Matanya dibimbing, kakinya dibimbing. Bukan berarti Allah berwujud di dalam orang tersebut. Dan itu ada keyakinan yang hari ini termasuk keyakinan yang sesat. Taib Bapak Ibu dirahmati Allah, insyaallah jika diperkenankan Allah Ta'ala kita lanjutkan nanti pembacaan poin-poin atau buah-buah dari orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.